lahan tidur jadi sebetulnya. Jadi komplek ini dulu banyak lahan-lahan kosongnya. Ya tujuannya macam-macam, Mbak. Jadi pertama untuk menata lingkungan, terus kedua dulu lahan tidur yang rendah ya, tanahnya rendah. Kalau hujan air menggenang, tidak bagus lah, sampah juga di mana-mana. Jadi kami warga dan kelompok tani ini menata bekerjasama semua kekuatan di kita di kelompok di RW 06 ini. Tujuannya hanya ini, kalau sini tidak terbengkalai, tertata, kan mudah-mudahan nggak digusur gitu. Semangatnya begitu di warga di sini. Selamat pagi, selamat datang di kebun kami, KWT Mawar, di Kelurahan Kebon Kosong. Perkenalkan, saya Esti sebagai ketua dari KWT Mawar. Nah, di sini akan kami antarkan jalan-jalan melihat ke kebun kami ya. Di sebelah sini ini ada jahe merah. Hanya belum begitu besar karena baru ditanam beberapa 2 minggu kalau nggak salah. Nanti kalau sudah besar bisa kelihatan. Yang di pinggirnya ini ada jinten. Nah, jinten ini baunya enak ya, bisa termasuk toga untuk obat batuk, tetapi bisa juga untuk bumbu bikin sop. Semula kami tidak berupa organisasi ya, hanya sekedar kumpulan ibu-ibu kami yang hobi bercocok tanam. Terus menerus seperti itu, sering ketemu di kebun, terus lama-lama karena kami memang sudah kegiatan sudah terjadi, beberapa orang kumpul, sering dan rutin, akhirnya dibentuk kelompok tani. Itu pertama kelompok tani tingkat RT, jadi RT kami, RT 14, pada bulan Agustus tahun 2008. Kelompok tani ini dibentuk pertama kali, namanya Kelompok Wanita Tani Mawar, karena semua kegiatan di Kelurahan Kebon Kosong itu per RW itu ada namanya, nama-nama bunga. Kebetulan RW 06 ini namanya Mawar. Kalau RW mana ada yang cempaka, ada apalagi macam-macam nama-nama bunga. Kita di sini sampai ke porang. Ini tanaman porang ya. Porang itu pernah sangat terkenal beberapa waktu lalu, yang diambil, yang diolah umbinya. Umbinya bisa untuk berbagai macam bahan makanan ya, dibuat tepung, bisa untuk jadi beras yang sangat sehat untuk yang diet ya. Karbonya rendah. Ada pengolahannya khusus porang ini. Ini pohon rosella, nama latinnya Hibiscus sabdarifa. Asalnya dari Mesir ini pohon ini, bukan asli Indonesia. Jadi komplek ini dulu banyak lahan-lahan kosongnya. Ya tujuannya macam-macam, Mbak. Jadi kami warga dan kelompok tani ini mengolah
menata lah ya, menata dibantu pengurus RT juga, bekerja sama semua kekuatan di kita di kelompok di RW 06 ini membangun itu, membentuk itu supaya tertata. Dan sejak kami tinggal di komplek ini ya, sejak anak-anak masih kecil kita tuh selalu diterpa isu-isu kita mau digusur, mau dibuat apa. Jadi nah, untuk mengatasi itu kami warga ini udah kita tata saja. Dulu tidak seperti itu, jadi hanya lahan kosong yang banyak semak belukar gitu ya. Perlahan-lahan, tidak seketika. Jadi per wilayah ini dimulai dari kebun di belakang Blok P dan Blok Q di ujung barat sana. Dimulai dari situ terus berkembang ke sini. Tujuannya hanya ini, kalau sini tidak terbengkalai, tertata, kan mudah-mudahan nggak digusur gitu. Semangatnya begitu di warga di sini. Ya, setelah kita berkeliling-keliling melihat kebun, sekarang tiba waktunya kita akan ke kegiatan berikutnya untuk menyemai dan memindahkan bibit cabai hasil semaian sebelumnya. Ayo kita langsung ke rumah bibit. Selamat pagi Bu-ibu, sudah siap kita akan menyemai dan memindahkan ini bibit cabai? Ya, siap. Ayo kita mulai. Disemai di mana Bu Din? Ini diperkenalkan, ini Bu Din, ini Bu Arin, anggota KWT Mawar. Ini sudah ada di sini aja Mbak. Ini nyemai kemangi, udah segitu aja, pindah sini. Nanti kalau sudah tumbuh baru kita pindahkan lagi. Tentu saja pada awalnya memang hanya sekedar ibu-ibu kita menyalurkan hobi, mengisi waktu luang setelah kegiatan di rumah tangga masing-masing ya. Nah, setelah berjalan sampai ke tingkat kelurahan dan banyak lagi bantuan-bantuan pelatihan juga dari Dinas Pertanian Provinsi Jakarta, akhirnya dikembangkan menjadi pertanian perkotaan yang tujuan utamanya itu untuk kekuatan ketahanan pangan lah, walaupun secara kecil, tapi ya alhamdulillah kalau setingkat bumbu dapur kami udah bisa sebenarnya, nggak usah beli kayak cabai. Pernah bawang merah kami nanam, tapi sekarang lagi nggak ada bawang merah. Cabai itu pasti nggak beli kita, cabai kok bangsa rimpang-rimpang, kunyit, kencur, jahe, ada lengkuas, ada. Jadi kalau untuk ibu-ibu masak sehari-hari itu bisa lah. Sekarang kita akan mengolah kompos. Jadi ini sampah dapur dari nasabah Bank Sampah Hijau Selaras Mandiri. Ibu-ibu membawa sampah dapurnya, dibawa ke sini, ditimbang, dicatat, ini sebagai tabungan. Nah, 1 kilogram sampah organik ini dihargai Rp500. Jadi ini akan kita buat kompos. Nah, ini akan dimasukkan sampah organiknya. Sebentar Mbak, pakai ini dulu, diratain. Ini yang kayak lalat ini sebenarnya maggot ini, larvanya itu maggot. Nah, masukin Mbak Din di atasnya. Nanti Mbak Arin kayaknya udah penuh tuh, pindah sini aja. Ditaruh pinggir-pinggir.
konsepnya konvensional, jadi seperti petani pada umumnya, tetapi berkembangnya waktu ada juga teknik pelatihan menanam secara hidroponik dan kami menerapkan tanaman organik. Jadi tidak seminim mungkin menggunakan pupuk kimia ya. Jadi karena kami ada bank sampah yang menghasilkan pupuk. Jadi kita pergunakan itu pupuk organik, ada kompos, ada pupuk cairnya seperti itu. Lahannya untuk ruang terbuka hijaunya ya itu sekitar 2.800-an meter lah. Tapi tersebar, nggak di satu tempat, ada sekitar sini, ini mungkin 800-an, ada 400, ada 600, ada 300 gitu. Pagi ini kami dengan kelompok tani akan mengontrol tanaman kami di kebun, khususnya rosella, diperiksa karena ternyata banyak yang layu, ini akarnya busuk, jadi kita akan perawatan, pemupukan dan perawatan yang layu-layu. Yuk kita mulai, ibu-ibu ini dipotong, ditancapkan kembali bisa itu, seperti sistem stek. Anggota kami sebagian besar ya ibu rumah tangga, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapaknya juga anggota kelompok kami. Tujuan utamanya mungkin untuk hiburan ya, jadi setelah kegiatan di rumah keluar ke kebun, bercocok tanam di kebun, bisa silaturahmi, bisa ketemu dan manfaatnya kita bisa menikmati hasil kebun tadi ya. Untuk anggota boleh ngambil gratis, kalau berlebih kita bisa jual juga ke tempat lain lah atau ibu-ibu lain yang membutuhkan, bisa dari kelurahan, kecamatan atau ibu PKK dari mana mau beli seperti itu kita layani gitu. Tapi untuk anggota sendiri bisa menikmatinya. Nah, hari ini sudah waktunya pemupukan. Jadi setelah penelitian yang busuk-busuk akar, berikutnya kita memberikan nutrisi baru untuk pohon rosella ini. Pupuknya pakai POC, pupuk organik cair, hasil dari bank sampah kami. POC ini pemakaiannya 1 ukuran ditambahkan 5 ukuran air. Jadi ini sudah dioplos, ini siap untuk disiramkan ke pohon-pohon di kebun sini. Ayo mulai ibu-ibu. Tidak terhitung udah kan, kalau sayuran kan sebulan atau 1,5 bulan panen ya, atau 2 bulan paling lama panen. Kalau ubi, lupa juga, ubi singkong kami menanam juga. Kalau ubi 7 bulan lah baru panen, bawang merah 1,5 bulan panen. Termasuk tanaman toga ya, toga tanaman obat keluarga, jenisnya rosella. Kebetulan rosella ini dijadikan ikon Jakarta Pusat oleh Ibu Ketua PKK tingkat kota. Jadi rosella menjadi ikon Jakarta Pusat. Nah, kebetulan kami termasuk pemula yang menanam rosella di Jakarta, yang ada itu dari kebun kosong sini sampai sekarang. Terus akhirnya kita dijadikan pusatnya. Jadi pada waktu itu menjadi ikon Jakarta Pusat, kelompok-kelompok tani yang lain pada mencari bibit kemari, mencari bibit dari benih. Jadi ya alhamdulillah menambah pendapatan kita juga. Untuk rosella gampang sekali menanamnya dan dia nggak rewel sih, asal cukup matahari, air, dan sepanjang pengalaman kita tidak pernah gagal panen, selalu bisa dipanen, selalu bisa dihasilkan.
karena di sini belum semua berbunga. Ada satu lagi di depan gedung yang ada bunganya. Kita akan pindah ke sana untuk lanjut panen. Ayo ibu-ibu kita pindah ke sana. Hasil panen tadi kita bersihkan roselanya, dibuang bijinya, lalu karena tadi panennya hanya sedikit, jadi kita nanti campur dengan rosella yang kering. Kita masak satu resep dengan air 1 liter air, kita masukkan. Selera ya, karena ada yang suka asem, ada yang suka manis. Kadang jadi kita ngikutin selera aja. Setelah sudah jadi minuman, sekarang kita praktek yang kedua, membuat agar-agar dari air rosella minuman yang tadi. Karena tadi air rosellanya sudah manis, kita hanya tambahan sedikit aja gulanya. Agar-agarnya kalau bisa pakai yang leci, biar lebih ada rasanya, lebih nyatu dengan rosella. Kita seperti biasa bikin airnya, 1 agar-agar 3,5 gelas air yang tadi kita buat. Kalau bergabung ini cukup inovatif bagi mereka minimal untuk optimalisasi bahan perkara sendiri, baik dalam bentuk polybag, tambu lampot, tanaman buah dalam pot, maupun dalam vertikultur, dan perkembangannya masing-masing rumah itu sudah ada. Ini minimal kalau dilihat dari animo masyarakat, pertanian ini minimal adalah mengurangi konsumsi rumah tangga. Ini tujuan utama ya. Yang kedua adalah penghijauan lingkungan, apalagi di wilayah RW 6 sebagai wilayah proklim, program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, alhamdulillah memang disadari bahwa hampir 60% itu adalah komunitasnya, anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga, di samping juga sebagai hobi, sebagai sarana untuk wahana silaturahmi, dan ada nilai tambah bagi mereka agarnya bisa untuk ikut pelatihan, usaha jakpreneur dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Retno. Kita mau kenalan ya di kebun mini saya yang ada di rooftop. Ini memang banyak pohon, banyak tanaman, banyak sayur, banyak bunga. Kita mulai kenalan dari sini ya. Ini tanam bunga-bunga saya. Ada miana, ada kuping gajah, tapi ada juga sayur mayurnya, ada cabai, ada singkong, ada daun bawang, ada bengkong.
bengkoang, ada gedondong, ada juga sawo manis, ada juga kunyit, tanaman toga sekalian, ada juga ubi, ada cabai hias, ada jahe merah, ada juga nanas, pohon nanas. Ada juga bawang dayak, ada kecipir yang baru ditanam 2 minggu, sudah mulai tumbuh. Awalnya, waktu awal pertama kali COVID datang, itu saya sudah mulai berkebun sayur-sayuran. Tapi yang secara organik, bukan hidroponik, bukan. Secara organik. Nah, begitu sayuran udah hampir setahun saya di sayuran, terus udah mulai anak-anak masuk, sudah mulai tidak terpegang, akhirnya ke yang agak bukan sayuran, artinya yang bisa dipanen jangkanya agak panjang dan tidak perlu setiap hari harus dirawat. Awal mulanya sebelum membangun rumah ini memang sudah dikonsep untuk membuat kebun di atas rumah. Artinya sambil berkebun sambil bekerja, waktu itu memang saya masih bekerja, jadi untuk mengisi waktu luang. Nah, begitu sekarang sudah nggak bekerja, saya full di sini dan sekalian menunggu anak. Harapannya semoga kegiatan bercocok tanam ini tidak terhenti di orang-orang tua, anak-anak muda, anak-anak harus mulai ditularkan sehingga semuanya itu mencintai tanaman, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri seperti yang di luar negeri ya, kebiasaan mereka di setiap rumah itu bisa menyiapkan untuk konsumsinya sayur-sayuran terutama ya, itu bisa disediakan sendiri. Harapan kami seperti itu. Jadi setiap rumah nanti bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atas sayuran dan bumbu-bumbu.